Dan ini malas adalah sifat yang paling dihardik dalam agama Islam. Tidak ada dalam Islam sifat malas. Subhanallah, Allah menciptakan tubuh kita ini memang untuk bergerak. Kapan seseorang tidak menggunakannya untuk bergerak, maka dipastikan fungsi tubuhnya tidak akan berjalan. Kebanyakan orang-orang yang ditemukan masih muda sudah stroke atau masih muda masuk rumah sakit gila, ya, itu ditemukan kalau ditanya aktivitasnya apa, tidak ada. Dia vakum di rumah, cuma duduk makan, minum, semua serba dilayani, akhirnya dia tidak bergerak, tidak bekerja, mungkin karena sudah kaya raya, maka ujung-ujungnya adalah terjadilah hal ini. Tapi kita temukan subhanallah orang yang selalu bergerak, memberikan 5 jari, memberikan kuping, memberikan mata, Allah SWT menjadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya untuk digunakan bergerak. Sampai pepatah bahasa Arab mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergeraklah kamu, karena di setiap gerak itu akan ada keberkahan. Bahkan kalau seseorang lagi emosi saja, Nabi SAW nasihati kan. Siapa yang lagi marah sementara dia berdiri, duduklah, suruh bergerak. Kalau dia nggak bisa, baringlah. Kalau tetap dia masih marah, duduklah. Kalau dari syaitan agar karena dan itu akan bisa meredamnya. Maka disuruh bergerak. Di waktu istirahat selebihnya kita bergerak. Gunakan ide-ide yang Allah SWT berikan kepada kita di otak kita supaya kita berpikir, gitu ya. Dan subhanallah, seringnya bergerak badan ini membuat juga badan kita sendiri jauh dari penyakit. Makanya orang-orang yang kena stroke, orang yang kena ini disuruh bergerak. Ya, saya pernah mengantar ayah saya, beliau terapi di salah satu rumah sakit di Cempaka Putih, rumah sakit Islam waktu itu. Terus saya waktu datang ke tempat terapi, saya sempat pertama kali antar di sana. Ternyata semuanya adalah alat-alat untuk bergerak, untuk jalan seperti treadmill, kemudian untuk mengangkat sebagian barbel di umur beliau yang sudah berumur gitu ya. Tapi subhanallah itu dilakukan karena memang ternyata badan ini harus digerakkan. Dulu juga ada paman kami masuk rumah sakit, Allahyarham sudah meninggal. Maka saya lihat selama sebulan beliau tidak sadar. Dan itu hampir tiap hari datang khusus tim dari rumah sakit untuk menggerak-gerakkan betisnya, menggerak-gerakkan anggota tubuh ya. Bukan dipijat ya, tapi memang digerak-gerakkan. Ya, digoyang-goyang, digerak-gerakkan, di sendi-sendinya, ditekuk ya, dan seterusnya. Ini berarti menandakan memang di situ disuruh kita untuk bergerak. Dan ini secara rasional membantah sifat malas ya. Dan malas ini adalah penyakit, naudzubillah. Dalam Islam tidak ada kata-kata putus asa, tidak ada kata-kata sudah terlambat. Bahkan kata Nabi SAW motivasinya besar sekali. Kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman dan dia tahu besok akan terjadi kiamat, tetap dia tancapkan. Artinya motivasi apalagi melebihi hadis ini. Kalau orang sudah tahu besok mau kiamat, seperti seakan-akan besok kau akan mati, tapi dia masih tanam pohon. Itu karena dia ingin mengejar ya pahala di sisi Allah SWT. Dan dia bergerak. Abdullah bin Umar pernah menanam pohon kurma masih kecil waktu dia sudah tua, rambutnya putih, alisnya putih, jenggotnya putih. Orang-orang bertanya, "Hai bin Umar, untuk apa Anda tanam ini? Kapan Anda menikmatinya?" Maka sebagai motivasi menghilangkan sifat malas dalam Islam dan berarti semua ada manfaatnya kalau dia bergerak, dia mengatakan kalau tidak sempat aku ambil manfaatnya, maka akan ambil manfaatnya orang setelahku nanti. Semuanya adalah pergerakan. Dan pernah kita sampaikan di khutbah Jumat sini tentang masalah katakanlah iya untuk sukses. Pernah saya sampaikan di khutbah Jumat itu banyak sekali statement salafus salih, di antaranya statement Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku kadang-kadang melihat orang dan aku kagum melihat penampilannya. Karena dia tampan, bersih, segala macam. Tapi begitu aku tanya apa kerjanya, dikatakan dia pengangguran, maka jatuhlah dia di mataku.